Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampung 5 akan menjelaskan tentang studi kasus 1 yang dimana ini untuk studi kasus satunya kita disuruh membayangkan jadi guru matematika di kelas 7. Nah, di sini saat ini Anda sudah menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari rata-rata. Nah, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah dalam mengajarkan soal matematika sosial itu. Nah, di sini Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan, dan hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang Anda siapkan. Kemudian beberapa saat kemudian Anda meminta peserta didik tersebut untuk mengerjakan sekali lagi, tapi tanpa melihat langkah-langkah yang diberikan, dan hasilnya itu peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Nah, pertanyaannya di sini, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat langkah-langkah? Terus yang kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas yang dapat digunakan? Oke, baik. Jadi saya berikan penjelasan tentang nomor 1, yaitu menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu untuk mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat langkah-langkahnya. Jadi menurut pendapat dari kelompok kami ini, dari diskusi kami, kasus tersebut pada dasarnya semua ini berkaitan dengan pemahaman. Pemahaman peserta didik ini terhadap peserta didik, pendidik terhadap peserta didik, dan peserta didik terhadap materi. Jadi menurut Bloom, pemahaman ini adalah salah satu sasaran kognitif yang perlu dituju oleh sebuah pemahaman dan suatu konsep pembelajaran yang membantu hasil pembelajaran ini menjadi lebih baik. Lalu didasarkan oleh teori behavioristik, perubahan perilaku ini disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Lalu bagaimana mereka bisa mengerjakan soal tanpa melihat langkah-langkahnya kembali? Cara belajar didik ini dilakukan dalam mencari sebuah soalnya kan mencari min ya, mean rata-rata, dan hasilnya peserta didik mampu mengerjakannya tanpa melihat langkah-langkahnya. Ini didasarkan oleh behavioristik, yaitu perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pada kasus tersebut, guru mencoba awalnya membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh peserta didik agar peserta didik tersebut bisa mencari jawaban dengan benar. Lalu kemudian dilakukan pengulangan kembali, yaitu untuk menguji pengetahuan peserta didik tentang bagaimana cara mencari rata-rata atau mean tersebut. Berdasarkan sudut pandang secara teori behavioristik ini, perubahan perilaku tersebut dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Faktor lain yang dianggap penting oleh dalam aliran behavioristik ini adalah faktor penguat ataupun reinforcement. Penguatan ini adalah beragam hal yang dapat memperkuat timbulnya sebuah respon. Gitu. Jadi bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Meskipun nantinya respon dikurangi, akan tetap merasa kuat gitu ya. Percobaan pengulangan tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan yang dilakukan oleh guru menggunakan teori belajar ini.
Itu adalah menurut dari kelompok kami. Itu pertanyaan nomor 1. Baiklah, yang kedua itu pertanyaannya adalah, jika saya adalah seorang calon guru dalam kegiatan belajar seperti apa, metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban saya menyertakan teori yang berkaitan. Dalam studi kasus tersebut menggunakan teori belajar behavioristik dan menggunakan model pembelajaran problem posing dan metode drill. Yang digunakan itu ada dua. Yang pertama problem posing yang dikemukakan oleh Pak Broni dan Mustafa yang mengharuskan peserta didik menyusun pertanyaan sendiri atau memecah soal atau pertanyaan yang menjadi lebih sederhana sehingga mengacu pada penyelesaian soal. Ini itu cocok untuk soal dengan materi literasi. Misalnya pembelajaran MIN itu menggunakan soal-soal berdasarkan literasi. Kemudian yang kedua ada metode drill atau latihan soal yang dikemukakan oleh Syarul Sagala yang berfokus pada latihan-latihan soal untuk menanamkan kebiasaan atau juga sebagai sarana untuk peserta didik melatih ketangkasan, ketepatan, kecepatan, dan keterampilan dalam latihan soal. Ini cocok untuk dengan materi soal seperti full of accounting dan full of math. Sekian jawaban dari kami. Kesimpulannya disampaikan oleh teman saya Muhammad Rafiq. Dari penjelasan Mbak Dela dan Mbak Mila, saya simpulkan bahwasanya dari studi kasus ini bahwa untuk pembelajaran teori belajar yang digunakan pada kasus ini ya, itu behavioristik atau penguatan, terus problem solving, Kita memakai metode problem solving dan drill, yang mana di situ peserta didik diberi langkah-langkah dan kemudian diberi pelatihan. Langkah-langkah maksudnya di sini memecahkan untuk mencari rata-rata dan diberi latihan berulang-ulang. Dan pada intinya dari proses tersebut kita memahami bahwasanya dari kasus tersebut seorang guru itu mencoba memahami karakter dari peserta didik, kemudian yang kedua karakter dari mata pelajaran yang diampu dan jenisnya. Mungkin itu saja dari kelompok 5. Untuk saran, kritik dan pertanyaan bisa kami tunggu di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.